Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Boleh cek di kolom chatnya. Apakah udah kedengaran? Terdengar sudah? Oke, terima kasih banyak buat responnya. Nanti kalau misalnya ada kendala, baik itu di jaringan maupun di audio, teman-teman tolong diberitahu dari kolom chatnya ya, supaya kita kelasnya bisa maksimal, bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi sebelumnya langsung aja aku mulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Aku harap semua teman-teman di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat untuk belajar. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita ada kelas persiapan untuk tes masuk BUMN. Kita kelasnya santai aja, kita kelasnya nggak usah yang kaku-kaku amat ya. Nanti kita ngobrolnya juga santai aja. Dan untuk materi-materinya itu sudah terstruktur, untuk setiap pertemuannya sudah ada. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas verbal untuk part pertama. Verbal part pertama itu nanti ada terkait sama sinonim antonim, kemudian ada analogi, dan ada pengelompokan kata. Nanti kita sistem belajarnya teman-teman, kita lebih berfokus sama latihan soal ya, langsung bahas soal, karena memang kebetulan untuk materi verbal ini tidak terlalu ada rumus-rumusnya, tidak terlalu ada materi yang harus disampaikan di awal, jadi kita perbanyak latihan soal langsung dari Zoom ini menggunakan fitur pollingnya. Sebelumnya aku mau coba dulu ya teman-teman ya, kalau misalnya aku keluarkan pollingnya, apakah sudah terlihat di layar teman-teman masing-masing, baik itu yang menggunakan laptop ataupun handphone? Udah ya. Nah, jadi kita nanti akan setiap ada soal, teman-teman nanti akan menjawab di sini. Untuk supaya teman-teman tidak bisa melihat jawaban teman-teman yang lain, jadi kita pure menggunakan ilmu kita sendiri. Gitu ya. Kemudian nanti setelah 80% menjawab, baru kita bahas soalnya. Sepakat ya teman-teman ya? Nanti kita buat sistem belajar seperti ini, pakai fitur polling dan fokus ke pembahasan soal. Sampai pukul 21.00 WIB nantinya. Oke, langsung aja aku izin end dulu. Nanti buat teman-teman yang mau lihat soalnya dulu, siapa tahu nanti mau lihat soalnya lagi, ini bisa diminimize ya, untuk pollingnya tadi itu bisa diminimize. Nanti tenang aja, nanti silahkan dicoba untuk kelasnya. Oke, sebelumnya aku mau izin share screen dulu teman-teman. Nah, udah kelihatan ya. Jadi, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, nama aku Dwiki Parlian Sinaga. Aku merupakan alumni dari kampus PKM STAN, kalau teman-teman pernah dengar, ambil jurusan akuntansi, dan sekarang bekerja sebagai PNS pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini berdomisili di daerah Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Siapa tahu nih ada teman-teman yang dari Kalimantan Selatan juga ya kan? Atau mungkin yang ada dari Medan, atau dari daerah Sumatera Utara, nah aku asalnya dari situ. Kemudian merantau ke Kalimantan Selatan. Nah, kemudian aku udah berpengalaman mengajar selama kurang lebih 5 tahun teman-teman, baik itu sekolah kedinasan, masuk perguruan tinggi negeri, kemudian tahun lalu untuk mates masuk CPNS juga, dan sekarang ngambil fokus ke BUMN juga. Oke, nah lihat soalnya di mana Kak? Nanti kita sembari belajar, ini nanti satu-satu kutampilin soalnya teman-teman, tenang aja, ditunggu ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai pembahasan soal untuk malam hari ini, membahas tentang verbal. Part 1. Jadi materi pertama apa? Materi pertama adalah sinonim. Sinonim itu apa teman-teman? Pasti teman-teman udah tahu kalau sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi kalau misalnya nanti kita diberikan satu buah kata, kemudian ada tanda sama dengannya, itu artinya kita disuruh mencari sinonim. Ya, nanti mungkin di bagian soalnya pasti dikasih tahu kok, ini adalah soal sinonim, ini soal antonim dan lain-lain. Tapi kalau mau lebih detail, teman-teman pastikan nanti bentuk simbolnya. Kalau sama dengan dia sinonim, kalau kayak silang, dia artinya antonim. Nanti kita lihat di soal. Oke, nah kita mulai dari soal yang pertama. Teman-teman silahkan dijawab di pollingnya ya, nanti aku buka. Kita baca dulu soalnya. Kedaifan. Ada kata kedaifan, kita disuruh mencari sinonimnya, kelihatan dari ada tanda sama dengan. Nah, optionnya A, kekuatan, B, kehebatan, C, perpecahan, kemudian D, kelemahan, dan yang E, kekerasan. Ayo, aku mau buka resultnya, mau buka pollingnya. Silakan teman-teman dijawab di pollingnya. Kita nggak usah jawab di kolom chatnya ya, biar jawabannya tuh bener-bener nggak ditiru teman-teman yang lain atau nggak meniru teman yang lain gitu. Nah, sejauh ini masih variatif banget nih jawabannya teman-teman. Dari A sampai D itu ada semua yang milih. E memang kosong sih. Sejauh ini dari A sampai D itu ada semua yang milih. Ayo, kira-kira gimana? Benar salah nggak masalah ya? Oke, dicoba dulu teman-teman. Kedaifan. Pernah nggak sih kita dengar kedaifan? Kalau aku pribadi ya jujur ya, kedaifan ini cukup hampir nggak pernah sih gue dengar.
gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk soal-soal sinonim, soal antonim, itu kan kita nggak bisa mastiin bahwa soal yang keluar itu yang sering kita dengar, gitu kan? Nah, jadi itulah nanti pentingnya perbanyak latihan soal, teman-teman. Itu yang kita kerjakan di malam hari ini. Apalagi kalau soal-soal kayak gini itu sebenarnya tidak ada rumus tertentunya, beda sama hitung-hitungannya ya kan? Gitu ya. Nah, oke, karena yang menjawab sudah 80%, jadi aku izin end pollingnya. Buat teman-teman yang belum menjawab, nggak apa-apa, kita ikutin aja kelasnya ya. Nah, coba kita lihat masing-masing. Resultnya itu hampir imbang yang menjawab A, B, C. Tapi paling banyak itu memilih option D. Nah, kira-kira apa jawaban paling benarnya? Coba sama-sama kita telah ya. Kalau kedaifan mungkin, iya benar ada kedaifan syahwat. Itu ada pernah di suatu artikel aku baca, tapi mungkin buat teman-teman itu kurang familiar dengan kata kedaifan ya. Jadi untuk mengetahuinya pastinya kita cek dari sumber-sumber yang kredibel. Oke, sebelumnya apakah suaranya kurang jelas teman-teman? Mohon maaf, kita potong sedikit. Apakah suara di teman-teman semua kurang jelas? Atau teman-teman yang lain jelas? Jelas tidak pecah-pecah ya? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang kurang jelas, itu mungkin diperbaiki jaringannya, atau nanti bakal ada recordnya mungkin ya, bakal ada recordnya dari YouTube, nanti silahkan diulang teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk mengetahui artinya itu sebenarnya dari mana? Pastinya dari sumber yang kredibel, yaitu apa? KBBI. Jadi kedaifan itu kata dasarnya dari daif. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan kedaifan, itu artinya adalah kelemahan atau kehinaan. Ya, jadi mungkin Kak Gim, terus gimana cara memilih jawabannya? Sebenarnya cara memilih jawaban paling tepat untuk sinonim antonim ini paling utama adalah perbanyak latihan soal teman-teman, perbanyak kosakata. Karena sepengalamanku untuk yang tes psikotes dan tes ASN hampir sama juga dengan tes BUMN ya. Nah, sepengalamanku itu kata-katanya sebenarnya beberapa kali berulang-ulang. Nah, jadi teman-teman silahkan perbanyak latihan soal, niscaya teman-teman bakal dimudahkan. Bisa ya. Jadi untuk ini jawaban paling tepat adalah kelemahan. Silakan langsung diingat aja teman-teman. Langsung diingat aja. Oke. Nah, coba sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini kan tadi kata-katanya masih kurang familiar ya teman-teman ya. Sekarang coba soal yang ini. Nah, sekarang ada kata yuris. Yuris sama dengan, artinya kita cari sinonim dari yuris. A, ahli hukum. B, masalah hukum. C, secara hukum. D, menurut hukum, dan E, kekuatan hukum. Menurut teman-teman, kira-kira jawaban paling tepat untuk sinonim dari yuris ini adalah apa? Ayo, silakan dijawab di kolom pollingnya, teman-teman. Yuris. Kira-kira sering dengar nggak ya yuris gitu kan? Kalau aku pribadi, pertama baca yuris mungkin bakal kepikiran langsung ke yuridis gitu kan, karena secara bunyi dia hampir mirip, hampir sama gitu. Cuman ada hubungannya atau enggak? Nah, itu yang kita kurang tahu. Yo teman-teman, kira-kira gimana? Yo boleh silakan dijawab dulu teman-teman di kolom chatnya. Nah, ini nanti kalau teman-teman misalnya ketinggalan atau misalnya ada urusan, nanti bisa tonton ulang recordnya ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sampai 70%. Oke, aku izin end pollingnya. Nah, kita lihat nih resultnya. Itu dari A sampai E, itu semua ada yang milih. Oke, tapi yang paling banyak itu memilih A, memilih C, memilih D, memilih E. Nah, sekarang teman-teman, dari antara option ini, dari antara A sampai E, semuanya ada kata hukum di belakangnya. Otomatis kan yuris ini benar-benar berhubungan sama yuridis ya. Yuridis kan kalau yuridis mungkin lebih familiar di telinga kita, yaitu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau menurut hukum. Secara hukum itu untuk yuridisnya. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk kata yuris itu sendiri, apakah sama pengertiannya dengan yuridis? Jawabannya tidak. Yuris dan yuridis itu adalah dua kata yang berbeda. Lalu untuk jawabannya mana yang paling benar? Yang paling benar adalah ahli hukum. Jadi di sini yuris ini berperan sebagai kata benda. Untuk kelas katanya dia berperan sebagai kata benda, ahli hukum. Untuk dari sumber yang kredibel dari KBBI, yuris itu artinya ahli hukum atau sarjana hukum. Jadi memang untuk yang A, B, C, D, E itu memang langsung berbeda semua artinya ya, walaupun berhubungan sama hukum, kecuali mungkin secara hukum dan menurut hukum itu hampir mirip. Secara hukum dan menurut hukum itu hampir mirip, tapi
untuk pengertian aslinya, yuris itu berhubungan sama ahli hukum, tapi kalau yuridis itu secara hukum. Gitu dia. Bisa ya teman-teman ya? Aku harap bisa teman-teman semua, semoga nggak kecepatan. Yuk kita lanjut lagi supaya perbendaharaan soal teman-teman bisa makin banyak yang kita bahas. Oke? Nah, yang kemudian soal berikutnya, residu. Residu ini cukup familiar, tapi coba kita pastikan apakah udah benar semua atau belum. Sinonimnya apa? A. Reduksi, B. Remisi, C. Sisi, D. Hasil, dan E. Ampas. Kira-kira menurut teman-teman apa sih sinonim dari residu? Oke? Yuk dicoba dulu. Jadi memang kalau menurutku pribadi ya teman-teman ya, kunci dari penyelesaian soal-soal verbal ini lebih ke banyak latihan sih, terutama sinonim antonim. Nanti kalau analogi mungkin bisa lebih seru pengerjaannya, karena sambil lebih ke mencocokkan atau berpikir seperti itu. Bisa ada rumus tertentu untuk mengerjakannya. Tapi untuk sinonim antonim, lebih ke gimana sih perbenaran kata teman-teman? Gitu. Jadi, kebetulan kan untuk tesnya nanti tidak ada sistem minus ya teman-teman ya. Silahkan dijawab semaksimal mungkin, jangan ada yang dikosongkan, itu kalau saranku. Oke. Nah, oke, karena yang jawab sudah 80%, aku izin end pollingnya. Aku share resultnya. Nah, silahkan teman-teman lihat nih. Hampir 78% itu menjawab yang E, tapi ada juga milih A, B, dan D. Apakah ini ketekan, kepencet, atau gimana? Masih kurang tahu. Cuman coba kita satukan suaranya ya. Untuk residu sendiri, teman-teman mungkin mayoritas sudah sering mendengar. Tapi secara realnya, apa sih pengertian residu dari sumber yang kredibel yaitu KBBI? Nah, residu artinya adalah ampas endapan tentang minyak tanah, gula, dan sebagainya. Residu ini simpelnya adalah sisa ya, biasanya disebut sebagai sisa juga, sisa pembuangan, atau yang paling tepat di sini adalah ampas. Karena memang pengertian di KBBI, residu itu artinya adalah ampas. Jadi mereka memang langsung bersinonim. Bisa ya teman-teman ya? Kira-kira gimana untuk sejauh ini, apakah kecepatan atau pas teman-teman? Boleh jawab di kolom chatnya dulu. Jadi aku ngikutin kemauan masing-masing kelas aja ya, gitu. Ngikutin suara mayoritas, sudah pas? Oke, sudah pas. Nanti mungkin akan lebih diperlambat kalau misalnya materinya lebih ke hitung-hitungan atau materi yang ada rumus-rumusnya, jadi biar bisa lebih fokus. Gitu ya teman-teman ya. Cuma memang untuk materi sinonim antonim, balik lagi seperti yang aku bilang tadi, itu perbanyak latihan soal, perbanyak perbendaharaan kata. Gitu dia. Oke, nah yuk latihan soal lagi. Untuk soal sinonim yang terakhir yang bakal kita bahas sekarang adalah hukuman. Hukumannya cukup gampang juga, tapi coba kita lihat. Optionnya apa? A. Aturan, B. Penjara, C. Denda, D. Delik aduan, dan E. Larangan. Kira-kira menurut teman-teman masing-masing apa sih sinonim dari hukuman? Ayo coba dijawab teman-teman. Semoga bisa satu suara ya kita kali ini ya. Dari tadi belum ada yang satu suara. Nah, untuk sejauh ini udah beda-beda semua. Tiap option ada yang jawab. Ayo, kira-kira apa teman-teman? Hukuman. Hukuman. Kira-kira apa yang menjadi sinonim dari hukuman? Ini mungkin kedengarannya, Kak, kalau yang tadi kan mungkin dari kata-kata sebelumnya agak jarang didengar. Cuman kalau untuk hukuman kan sebenarnya sering didengar ya teman-teman ya. Tapi walaupun sering kita dengar, untuk mencari sinonimnya juga tetap kesulitan. Maksudnya di sini masih variatif jawabannya, belum satu suara semua. Gitu. Jadi nggak pasti juga kalau misalnya sering kita dengar jadi gampang gitu. Oke, kita tunggu sampai 80% yang menjawab. Nah, udah 80%, aku izin end. Teman-teman, dilihat nih, mayoritas itu memilih C, tapi bisa dilihat sendiri, A sampai E juga masih banyak yang jawab. Ya, untuk hukuman itu sendiri pengertiannya apa sih? Sebenarnya kan hukuman itu adalah sebuah reaksi, sebuah tindak lanjut dari kesalahan, kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira untuk option yang paling mirip dengan pengertian hukuman tadi apa? Nah, ternyata paling benar adalah C, denda. Oke, kalau misalnya di KBBI, hukuman itu artinya siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Sementara denda itu adalah hal yang dikenakan kepada orang yang melanggar juga. Gitu. Jadi secara pengertian, hukuman itu lebih dekat dengan denda, teman-teman.
Bisa ya, hukuman itu lebih dekat pengertiannya dengan denda. Karena denda itu kan juga bentuk dari hukuman. Kira-kira begitu. Kalau penjara itu lebih ke kata bendanya ya teman-teman ya, dalam artian wujud dari penjaraan. Jadi kurang cocok kalau misalnya teman-teman tadi memilih penjara. Kemudian untuk aturan juga masih kurang cocok. Untuk aturan itu untuk sesuatu yang mengikat gitu ya. Sementara denda ini adalah konsekuensi ketika kita melanggar sebuah aturan. Ya, ingat teman-teman, kita di sini memilih sinonim, walaupun kata-katanya mudah atau familiar di telinga kita, belum tentu mudah untuk dijawab. Bisa ya? Nah, semoga bisa. Untuk sinonim sejauh ini dulu, kita nanti akan perdalam lebih banyak soal di analogi nantinya. Jadi sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang antonim. Untuk antonim itu apa? Aku yakin teman-teman pasti udah pada tahu semua juga. Antonim itu adalah lawan kata. Jadi kalau misalnya tadi sinonim adalah, acuan kita ke KBBI aja Kak. Lihat KBBI terus cocokin mana yang mirip sama artinya. Tapi kalau antonim, acuan kita juga ke KBBI bisa, tapi kita cari lawannya. Kita cari pengertian yang berbeda 180 derajat dengan pengertian awalnya. Itulah maksudnya lawan kata. Bisa ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih memahami gimana sih contoh soal-soalnya, coba sekarang kita langsung masuk ke soal seperti tadi. Nah, kata pertama ada kata secular. Nah, tandanya kan seperti silang ya teman-teman ya. Seperti silang, inilah simbol dari antonim. Kalau misalnya nanti teman-teman pada saat tes tidak kurang teliti melihat judulnya sinonim atau antonim, lihat aja simbolnya. Ya, kalau misalnya soal simbolnya seperti ini menandakan carilah antonimnya. Nah, apa antonim dari sekuler? A, keagamaan, kemudian yang B, serikat, yang C, pemberian, yang D, duniawi, dan yang E, sekolah. Menurut teman-teman kira-kira apa antonim dari sekuler? Ayo coba dijawab di kolom pollingnya lagi teman-teman. Sekuler. Kira-kira sering dengar nggak ya? Ini balik lagi perspektif masing-masing, ada yang sering dengar, ada yang enggak ya. Kalau aku kebetulan untuk sekuler ini cukup sering dengar, jadi ketika pertama lihat mungkin tanpa KBBI mungkin bisa jawab gitu. Antonim susah ya? Menurut teman-teman antonim lebih susah dari sinonim? Kira-kira gimana? Kalau menurutku sama-sama susah sih dua-duanya ya. Untuk sinonim antonim sama-sama susah. Aku pribadi lebih enak ngerjain kalau yang analogi sama pengelompokan kata nantinya. Lebih apa ya? Ketika kita berpikir tuh lebih ada dasarnya gitu. Sementara kalau misalnya nanti sinonim antonim, kalau misalnya katanya mungkin kita sama sekali nggak pernah dengar, mungkin kita bakal kelabakan gitu ya. Tapi nanti ingat jangan dikosongin ketika mengerjakan, usahakan jangan dikosongin karena sistem nilainya tidak sistem minus. Oke, nah aku izin N teman-teman karena yang udah jawab udah 82%. Sekarang aku share resultnya ya. Nah, mayoritas itu kita memilih A dan B, tapi ada juga memilih C, D, dan ada 3 orang memilih E. Teman-teman, kalau untuk sekuler itu kira-kira apa ya pengertiannya? Kalau misalnya sekuler itu dihubungkan ke mana, gitu kan? Nah, jadi kalau sekuler itu sendiri, kita cek pertama, biar makin valid, kita cek ke KBBI. Oke, sebentar teman-teman, mohon maaf. Nah, sekarang kita cek KBBI, apa sih pengertian dari sekuler ini? Nah, sekuler itu artinya bersifat duniawi atau kebendaan. Dalam kurungnya ada nih, bukan bersifat keagamaan. Berarti kan udah jelas banget, jawabannya pasti A, keagamaan. Gitu, kalau misalnya dari sumber KBBI, udah jelas banget bahwa sekuler itu bukan keagamaan. Sekuler itu bukan keagamaan, berarti sekuler dan keagamaan itu saling bertolak belakang. Itu ya. Jadi kalau aku pribadi, di mana sih aku dengar kata sekuler ini? Kalau misalnya aku pernah baca tentang lagu sekuler. Lagu sekuler itu biasanya misalnya lagu dunia, lagu pop, lagu rock dan lain-lain. Sementara kalau lagu religi, lagu rohani itulah lawan dari lagu sekuler. Nah dari situ kan bisa kita ambil kesimpulannya. Kalau lagu sekuler dan lagu religi itu bertolak belakang, artinya lawan dari sekuler adalah yang berhubungan dengan agama. Gitu. Bisa ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat, sumbernya bisa dilihat dari KBBI atau dari kehidupan kita sehari-hari juga bisa.
Oke, nah perbanyak membaca teman-teman, perbanyak latihan soal. Kemudian ada juga nih list kata-kata. Kalau teman-teman search itu di Google, itu salah satu sumber belajarku dulu pada saat mau tes psikotes atau tes PNS dulu. Itu sumber belajarnya dicari aja ada list kata-kata beserta sinonimnya. Jadi kalau misalnya aku sebelum tidur ya aku baca aja gitu. Lumayan kan buat persiapan. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk ke soal yang kedua. Ada kata tentatif. Nah, menurut teman-teman ini cukup familiar atau enggak? Tergantung pribadi masing-masing lagi ya. Tentatif. Lawan katanya apa? A. Ragu. B. Relatif. C. Stimulus. D. Benjolan. Dan E. Pasti. Menurut teman-teman, jawabannya apa? Silakan. Share materinya di grup ya Bang Parulian. Siap Kak. Kalau materinya tenang aja, nanti bakal di-share supaya teman-teman kalau misalnya mau bahas ulang atau mau belajar ulang bisa. Oke? Tenang aja teman-teman. Yuk, kira-kira apa jawabannya? Kita pilih jawaban yang paling tepat ya. Menurut teman-teman, untuk tentatif ini, apa antonimnya? Ingat, kita milih antonim, bukan sinonim. Gitu ya. Kira-kira apa teman-teman? Oke, terima kasih banyak. Jadi yang menjawab udah 80%, aku izin end dan aku share result ini. Biar kita lihat bareng-bareng. Nah, mayoritas itu memilih E. 70% dari teman-teman semua memilih yang E. E itu jawabannya pasti ya. Kalau yang B relatif dan A ragu. Untuk C dan D tidak ada yang memilih. Karena memang terlalu aneh untuk stimulus dan benjolan ya. Dalam hal tentatif ini sebenarnya cukup sering didengar. Apalagi dalam dunia kerja. Nah, harusnya kita bisa lebih mudah untuk mencari sinonim maupun antonimnya. Jadi untuk tentatif ini sebenarnya jawabannya apa? Lawan katanya, jawabannya adalah pasti. Dasarnya dari mana? Kita kalau misalnya kita lihat KBBI, tentatif ini artinya belum pasti, masih dapat berubah. Tentatif itu artinya belum pasti. Artinya, gampang aja kan? Kalau kita mau cari antonimnya, lawan kata dari belum pasti, ya pasti, sudah pasti. Lawan kata dari belum makan, ya sudah makan. Sesimpel itu aja kan. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya teman-teman nanti belajar, menjadikan KBBI sebagai sumber untuk menjawab sinonim antonim itu bisa juga. Bukan cuma hanya sinonim aja, tapi untuk mencari antonim juga bisa. Dalam hal ini contohnya tentatif, artinya belum pasti, antonimnya ya sudah pasti, atau yang E pasti. Bisa ya teman-teman ya, gampang lah ya. Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal yang berikutnya. Ada konkav, kemudian ada lambang silamnya, antonimnya. Kira-kira apa lawan kata dari konkav ini teman-teman? Yuk kita lihat dari optionnya. Untuk yang A, optik. Yang B, cembung. Yang C, lensa. D, cekung. Dan E, konveksi. Kira-kira menurut teman-teman masing-masing jawaban yang paling tepat untuk antonim dari konkav apa? Silahkan dijawab di kolom polling ya teman-teman. Antara A sampai E. Kira-kira yang mana? Coba dibayang-bayangin dulu. Konkav. Kalau misalnya teman-teman masih ingat materi IPA dulu atau SMP, SMA, SD itu pasti gampang aja ya kan? Atau mungkin teman-teman yang sering menggunakan lensa harusnya ngerti-ngerti aja gitu. Kira-kira gimana? Yuk nanti kita satukan suara kita. Yang belum paham gak apa-apa, namanya juga kita masih belajar ya kan teman-teman ya. Ini kita tunggu lagi sampai 80% supaya mayoritas teman-teman bisa menjawab. Yuk. Untuk materinya nanti tenang aja teman-teman, nanti bakal di-share sama admin grupnya, teman-teman tinggal tunggu aja. Jadi kalau misalnya mau diulang, belajarnya bisa. Untuk recordnya juga pasti ada ya. Kalau misalnya ketinggalan kelas, atau mungkin audio atau jaringannya bermasalah, bisa tonton di record aja. Gitu. Oke. Nah, udah 80% nih yang jawab. Aku izin end pollingnya, dan aku share resultnya nih, biar kita lihat bareng-bareng. Mayoritas dari teman-teman memilih B, ya kan? Tapi banyak juga melihat D, melihat E, melihat C, mau memilih C dan memilih A. Kira-kira mana nih? Jawaban paling tepat untuk konkav, untuk antonim dari konkav, kira-kira apa? Nah, jawaban paling tepat itu adalah B, cembung.
Kenapa cembung? Karena pengertian konkav itulah cekung, teman-teman. Lensa cekung, cermin cekung itu konkav bahasa lainnya. Sementara lawan dari cekung yang kita tahu cembung. Gitu. Persamaan cembung konveks. Jadi teman-teman ini langsung dihafal aja. Kalau misalnya optionnya adanya konveks ya kita pilih konveks. Tapi kan yang ini konveksi. Beda ya, antara konveks dan konveksi beda. Untuk cekung yang memilih D, itu adalah persamaan katanya atau sinonimnya. Kalau tandanya kita ganti sama dengan, ya kita pilih D, cekung. Tapi karena kita ditanyakan adalah lawan katanya, kita pilihlah yang B, yaitu cembung. Ingat teman-teman, ini adalah pengetahuan dasar aja, atau perbanyak perbendaharaan kata, itu kunci satu-satunya untuk menjawab soal sinonim antonim. Oke, semangat teman-teman, waktunya masih ada, teman-teman masih bisa belajar lebih dalam lagi untuk persiapannya. Ya, yuk lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang ada kata prominent. Apa itu Kak? Prominent kayak kurang familiar ya, kita sering dengar promina, susu ya kan. Nah, untuk prominent ini apa sih lawan katanya? Nah, kita lihat optionnya. A, utama, B, kelas elit, C, biasa, D, terkemuka, dan E, terkenal. Menurut teman-teman, untuk lawan kata dari prominent adalah apa? Ayo, boleh dijawab di kolom pollingnya. Seperti biasa, kita tunggu sampai 80%. Oh iya teman-teman, kira-kira gimana? Kalau teman-teman yang di ruangan ini, di Zoom kita kali ini, kira-kira suka nggak kalau metode belajarnya untuk yang verbal ini kita pakai polling gini? Suka atau gimana teman-teman? Boleh jawab di kolom chatnya. Gak apa-apa. Karena pengalaman kalau di beberapa kelas sebelumnya, ini kita pakai polling, jadi lebih enak belajarnya daripada jawab di kolom chat, gitu kan? Suka ya? Lebih seru ya? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jadi biar lebih interaktif, biar siapa tahu teman-teman ada yang ngantuk, biar nggak terlalu ngantuk lah gitu ya. Kalau kolom chat ketimpa, iya benar, kalau kolom chat itu ketimpa jawabannya, terus ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang apa, jadi kita nggak tahu sebenarnya jawaban paling banyak itu yang mana gitu kan. Jadi kalau paling pas tuh yang ini ya nih, pakai polling aja. Ariel Peter Pan, mantap bro, makasih banyak Mas Ariel, ditunggu ya kapan-kapan nyanyi lah di sini. Oke, aku izin M teman-teman, udah 84% yang menjawab. Kita lihat nih resultnya, hasilnya. Mayoritas itu langsung memilih C, tapi ada juga masih memilih B, A, D, E. Kira-kira gimana? Apakah ini kepencet atau memang jawabannya itu nggak apa-apa? Ya, tapi sebenarnya ya untuk soal ini sebenarnya cukup mudah sih teman-teman. Cukup mudahnya dari mana gitu kan? Pertama kita lihat dulu dari artinya aja deh. Untuk jawabannya itu adalah yang C, benar, mayoritas jawabannya biasa. Secara pengertian, prominent itu adalah terkemuka, menonjol, dan lain-lain. Gitu. Nah, tapi secara option, itu yang biasa kebetulan di soal ini, untuk option C itu langsung kelihatan banget berbedanya teman-teman. Antara A, B, D, E itu hampir sama arti katanya. Utama, kelas elit, terkemuka, terkenal. Yang kelas-kelas tinggi gitu dia katanya. Sementara untuk C ini langsung kelihatan banget, oh biasa. Jadi kemungkinan paling tepat itu untuk soal yang ini kita pilih yang paling berbeda gitu, karena di antara optionnya dia langsung menonjol gitu. Jadi jawabannya paling tepat adalah C. Kebetulan secara arti itu juga benar. Prominent artinya terkemuka, lawan dari terkemuka apa? Ya biasa gitu kan. Kira-kira gimana teman-teman? Bisa ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan ini nggak bisa diaplikasikan ke semua soal. Balik lagi aku bilang, kebetulan aja beberapa soal itu ada option yang langsung nonjol jawabannya, langsung kelihatan banget. Tapi beberapa soal juga nggak semudah itu. Jadi balik lagi, kunci nomor 1 selalu perbanyak perbenaran kata. Itu aja sih saran paling masuk akal dariku. Oke, bisa teman-teman? Semoga bisa, semoga nggak kecepatan, semoga teman-teman juga suka. Yuk lanjut lagi. Nah, sekarang nih kita mulai masuk ke materi analogi. Dengan itu kasih background music jazz Kak yang soft. Menurut teman-teman gimana? Cocok nggak? Entar malah makin ngantuk ya kalau ada background yang jazz ya, atau musik rock aja atau dangdut gimana? Kalau jazz mungkin makin ngantuk, cuman kalau teman-teman mau ya nggak apa-apa. Jangan ya makin ngantuk, nanti makin ngantuk ya. Nah mungkin buat teman-teman yang suka ada musik jazz, silahkan dipasang di kamarnya. Gitu. Kalau yang suka musik horor juga boleh pasang aja suara kuntilanak, gak apa-apa, gak masalah. Sesuaikan cara belajar ke masing-masing aja. Oke, bisa ya teman-teman ya.
Nah, sekarang kita lanjut lagi. Untuk yang analogi itu kan artinya apa? Hubungan antara aku dan kau, analogi antara kita berdua gitu kan. Suara kakak aja cukup ya, makasih banyak ya Ucul ya. Nah, untuk analogi ini kira-kira gimana contoh soalnya dan gimana mengerjakannya? Balik lagi, sistem belajar kita tetap pakai polling dan ada soal dan dijawab pakai polling. Oke? Nah, untuk analogi ini ada beberapa tips nih teman-teman. Beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman terapkan nantinya. Tips yang pertama, untuk menjawab soal analogi, kita langsung mikirkan, antara hubungan antara dua kata ini harus bisa dihubungkan oleh frasa atau kalimat yang sama. Frasa atau kalimat yang sama. Harus bisa dihubungkan mereka berdua, antara yang kanan dan yang kiri, dihubungkan oleh frasa atau kalimat yang sama. Kira-kira gimana Kak contohnya? Maksudnya apa gitu kan? Untuk lebih jelas, langsung aja masuk soal. Jadi kita ada materi langsung bahas soal, biar lebih enak belajarnya. Nah, sekarang ada harta, titik 2, miskin. Kemudian sama dengan titik. Jadi kita disuruh gini teman-teman, carilah hubungan antara harta dan miskin, terus aplikasikan ke kata-kata di option ini. Mana sih yang hubungannya sama? Mana yang hubungannya paling mirip antara harta dan miskin, gitu ya. Nah, optionnya kita dikasih 5. A, pekerjaan sakit. B, uang dermawan. C, warisan wasiat. D, minum haus. E, nyawa mati. Kira-kira menurut teman-teman, apa jawaban paling tepat? Ayo. Hubungannya tuh harus sama antara harta, miskin, dan option yang paling tepatnya. Yuk, silakan boleh jawab. Sebenarnya aku izin minum dulu ya teman-teman ya. Nah, udah. Kalau teman-teman yang haus juga boleh langsung minum aja teman-teman, sambil makan juga nggak apa-apa, nggak mungkin dimarahin ya. Kita santai aja lah ini. Oke, kita tunggu lagi nih sampai 80%. Kira-kira mayoritas jawab apa gitu kan? Sejauh ini ada 2 option sih yang banyak jawab. Apakah nanti berubah? Kayaknya ada yang menurun. Nah, udah 80% yang jawab. Kita bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman lihat nih, mayoritas itu memilih E, tapi banyak juga yang memilih D. Ada juga milih A, B, C. Kan belum satu suara ya. Aku tadi mikirnya kalau soal ini, mungkin ada 2 opsi aja nih yang dipilih. Tapi ada yang milih A, B, C. Apakah mungkin masih kurang paham cara mengerjakannya atau gimana? Coba kita lebih teliti lagi teman-teman. Untuk harta dan miskin, kira-kira apa hubungannya? Ada teman-teman yang tahu nggak hubungannya? Coba di kolom chatnya. Apa sih hubungan antara harta ke miskin? Apa hubungan antara harta dan miskin? Kemudian itu hubungannya tuh harus diaplikasikan ke optionnya. Oke, ada yang jawab nih, tidak punya harta. Benar. Jawaban paling tepat itu nggak punya harta. Kalau nggak ada harta pasti miskin. Nah, benar juga. Tidak ada harta disebut miskin. Nah, itulah yang yang aku maksud tadi, frasa yang sama. Frasanya adalah tidak ada harta, ya miskin. Gitu kan? Nah, mana nih option dari A sampai E? Kalau kita aplikasikan harus sama juga. Tidak ada yang kiri, ya kanan. Tidak ada harta, miskin. Jangan dibalik ya. Tidak ada pekerjaan, ya sakit. Jawabannya belum nggak masuk akal. Bukan hubungan yang linear itu ya. Tidak ada pekerjaan, ya sakit. Bisa jadi memang sakit, tapi belum pasti. Kalau B, tidak ada uang, dermawan. Jawabannya salah juga. Tidak ada hubungannya. Tidak ada warisan, wasiat, salah juga masih. Nah, untuk D, tidak ada minum, ya haus. Sebenarnya benar nggak sih teman-teman atau gimana? Menurut teman-teman, D itu tidak ada minum, ya haus. Nah, jawabannya teman-teman, untuk D itu masih kurang tepat. Harusnya tidak ada minuman, baru dia haus. Nah benar nih Karirin, tidak ada minuman, baru dia haus. Kalau minum itu kan kata kerja. Sementara di sini, di sebelah kirinya kata benda. Kalau misalnya sebelah kirinya kata benda, itu nanti ada di materi berikutnya juga. Kelas katanya, hubungan katanya harus sama juga teman-teman. Kalau di sini kata kerja, ya di sini kata kerja juga. Ya, biar teman-teman nanti, biar tidak terkecoh harus gitu. Jadi sebenarnya opsi paling benar itu antara D dan E. Tapi kalau D ini ada kurangnya. Harusnya di sini minuman, bukan minum. Kalau tidak ada minum, haus, salah.
Tapi kalau tidak ada minuman, ya haus, itu baru benar. Ya, jadi D ini masih kurang tepat. Paling tepat itu adalah yang opsi E, nyawa mati. Tidak memiliki. Tidak memiliki harta, ya miskin. Tidak memiliki nyawa, ya mati. Gitu, bisa teman-teman ya. Oh, harus sama kelas katanya. Iya. Kalau misalnya ada dua jawaban yang teman-teman bingung, mana nih paling tepat? Eliminasi dari kelas kata, itu mungkin bisa. Bisa ya teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut lagi yuk ke soal berikutnya, biar teman-teman makin banyak bahas soal. Gigi iga. Nah, ini beda kan sama yang tadi. Kalau tadi kata-katanya tuh ada di kanan, di kiri semua, sorry. Di kiri tanda sama dengan. Sekarang ada yang di sini, ada yang di sini. Ada nggak sih Kak soal kayak gini? Ada aja. Jadi kita harus prepare buat kemungkinan-kemungkinan yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman bisa menjawab, tapi nggak ada bedanya kok cara ngerjainnya. Coba, apa hubungannya? A. Keram dan keseleo. Artinya keram di sebelah kiri, keseleo di sebelah kanan. B. Tubuh dan hewan. C. Liur dan darah. D. Geraham dan tulang. E. Mulut dan sapi. Menurut teman-teman jawabannya apa? Ayo silakan jawab di kolom pollingnya. Balik lagi, tadi kita kan masih bagian frasa atau kalimat yang menghubungkan harus sama. Ya, kira-kira teman-teman mikirin, apa sih kalimat yang menghubungkan yang kiri supaya bisa dipakai ke yang kanan juga? Gitu. Kira-kira apa frasa yang bisa menghubungkannya? Ayo teman-teman, kita tunggu sampai 80%. Nah, ada teman kita yang jawab bagian, ada yang jawab jenis, benar nggak ya? Coba kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain dulu. Kita tunggu 80% ya. Geraham adalah bagian gigi dan iga adalah bagian tulang. Nah, benar nggak ya itu? Oke, karena yang jawab udah 80%, aku izin end pollingnya. Nah, baru aku share. Mayoritas memilih D. Benar nggak sih jawabannya D? Coba langsung. Nah, benar jawabannya adalah D. Apa kalimat yang menghubungkannya? Seperti yang dijawab oleh Kak Ucul tadi ya, geraham adalah bagian gigi, iga adalah bagian tulang. Bagian dari. Geraham adalah bagian dari gigi, dan iga adalah bagian dari tulang. Bisa ya teman-teman ya? Ini sebenarnya gampang. Kalau misalnya yang E, mulut dan sapi, itu ada 10 orang yang memilih. Mungkin berpikir kayak gini kali ya, di mulut ada gigi, di sapi ada iga. Itu bahkan bisa benar, tapi coba lihat ininya teman-teman. Konteksnya secara letak aja udah salah. Kalau kita bikin gini, di mulut ada gigi, berarti di mulut itu kan di bagian kiri ya, di mulut ada gigi. Kalau sapi kita letakkan di sini, berarti di iga ada sapi. Cara bacanya jadi gitu nanti. Di iga ada sapi. Jadi itu harusnya sangat-sangat salah. Ya, jadi kalau cara bacanya di bagian mulut ada gigi, di kiri ada kanan, kita terapkan juga di sini. Di iga, di kiri ada kanan. Gimana teman-teman? Apakah paham? Untuk sejauh ini apakah bisa? Jadi pastikan lagi teman-teman, jangan terkecoh. Kalau ada sapi di bagian kanan, harus sama. Posisinya dia sama sebagai gigi. Letak kata harus sama, kelas katanya juga sama. Iya benar. Untuk soal analogi, itu semuanya harus sama. Siapa yang di kiri, siapa yang di kanan, itu hal yang krusial teman-teman. Untuk cara bacanya nanti jadi berbeda kalau peletakannya kanan kirinya beda. Bisa? Boleh kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman? Semoga nggak kecepatan ya. Oke, lanjut lagi nih biar makin banyak yang kita bahas. Yuk. Nah, untuk tips yang kedua, bisa ditambahkan imbuhan yang sama. Jadi ada beberapa soal untuk menentukan mana jawabannya, kita pilih kalimat yang bisa ditambahkan imbuhan yang sama. Hampir mirip sebenarnya sama yang tadi. Tadi kan tambahkan frasa yang sama, ini cukup imbuhan aja. Nah, gimana soalnya? Nah ini, undang-undang revisi rumah titik-titik. Optionnya A. Regresi, B. Reparasi, C. Renovasi, D. Reformasi, dan E. Restorasi. Kalau ini aku yakin cukup gampang buat teman-teman semua ya. Coba kita lihat nih, kira-kira jawabannya udah pada satu suara apa belum? Undang-undang revisi. Kemudian rumah itu titik-titik. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Seperti yang tadi kita tunggu lagi sampai
80% yang jawab. Oke, kita izin end pollingnya karena yang jawab udah 80%. End pollingnya. Nah, kita lihat nih resultnya. Mayoritas teman-teman memilih C, ya kan? Tapi ada yang milih D, ada yang milih E. Salah pencet, ya benar. Mungkin salah pencet kali ya, karena yang memilih 3 orang. Hampir 100% semua memilih C. Kita lihat nih, tadi kan kuncinya bisa ditambahkan imbuhan yang sama. Ya kan? Undang-undang itu direvisi. Dalam artian dia diperbaiki. Kalau ada yang kurang ditambahin, kalau ada yang salah diperbaiki. Gitu kan? Undang-undang direvisi. Kalau rumah, kalau mau diperbaiki, diapain namanya? Ya direnovasi, simpel aja. Bisa ya teman-teman ya? Kan bukan direformasi, direstorasi, diregresi, direparasi. Reparasi itu bukan buat rumah. Ya, bisa ya teman-teman? Nah, jadi untuk ini adalah contoh soal yang kita cukup menambahkan imbuhan aja. Tapi secara pengertian dia tetap sama. Revisi itu memperbaiki undang-undang, renovasi memperbaiki rumah. Oke, boleh kita lanjut lagi ya? Lanjut lagi soal berikutnya yuk. Analogi yang berikutnya, tipsnya adalah kelas katanya harus sama. Seperti yang tadi aku bilang di awal, kelas kata harus sama. Apa sih kelas kata? Mungkin teman-teman ada yang kurang paham. Kelas kata itu misalnya kata benda, contohnya laptop, handphone, kemudian apalagi nih yang kulihat nih, kue, charger, dan lain-lain yang ada wujud bendanya gitu ya. Kemudian ada kata sifat itu bisa baik, cantik, kemudian ramah, sombong, dan lain-lain. Ada kata, pokoknya jenis, ada adjektif, ada adverb, ada kata sifat, ada kata benda, ada kata keterangan juga nantinya. Jadi intinya kelas kata, bentuk katanya itu harus sama antara yang kiri dengan yang kanan. Lebih jelasnya langsung kita lihat di soal yuk. Ada lampu, ada gelap, ada terang. Sekarang kita ketemu 3. Kak, bisa nggak sih 3 katanya? Bisa aja, kita selalu prepare buat kemungkinan-kemungkinan terburuknya ya. Kalau 3 ya nggak ada bedanya, tetap sama cara ngerjainnya. Nah, optionnya apa nih? A. Minuman dahaga haus. B. Makanan kenyang lapar. C. Bulan bintang malam. D. Siang terang matahari. Dan E. Makanan lapar kenyang. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Yuk, silakan jawab di pollingnya. Yuk, kira-kira bisa satu suara nggak ya? Sejauh ini nggak beda-beda sih. Yuk, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Lampu gelap terang. Lampu gelap terang. Oke, kita tunggu sampai 80% yang menjawab. Oke. Aku izin end, yuk kita bahas bareng-bareng. Share. Nah, 77% dari teman-teman itu menjawab E. Sisanya hampir imbang menjawab A sampai D. Kira-kira gimana cara menjawabnya? Kalau misalnya kita hubungkan dulu antara lampu, gelap, dan terang ya teman-teman ya. Apa hubungan antara lampu dan gelap? Kalau tidak ada lampu, ya gelap. Gitu kan? Tapi kalau ada lampu, ya terang. Itu dia cara menghubungkannya. Kalau ada lampu, kalau tidak ada lampu, gelap. Tapi kalau ada lampu, terang. Kita telah dari option A. Kalau tidak ada lampu, ingat kata pertama harus tidak ada. Tidak ada minuman, dahaga. Ada minuman, haus, nggak masuk akal. Masa ada minuman haus gitu kan? Kalau yang B, tidak ada makanan, kenyang, langsung salah. Ya, ingat kata penghubungnya harus sama. Ini kan pertama lampu ke gelap. Tidak ada dulu kita pakai. Tidak ada lampu baru gelap. Ini ada makanan baru kenyang, itu baru benar. Tapi kalau kata awalnya kan harus tidak ada. Tidak ada makanan, kenyang, itu nggak masuk akal. Jadi langsung salah. Yang C, tidak ada bulan, maka bintang. Salah. Kalau D, tidak ada siang, maka terang. Salah juga. Kalau E, tidak ada makanan, maka lapar. Tapi kalau ada makanan, kenyang. Makanya paling tepat tuh yang E. Jawaban paling tepat yang E. Ya, nah di sini juga mau aku highlight, mau aku tunjukin ke teman-teman bahwasanya kelas katanya tuh sama persis loh. Kalau misalnya ini lampu, lampu itu apa?
kata benda, ya kan? Sama dengan makanan, kata benda. Kemudian kata berikutnya gelap. Gelap dan terang itu adalah kata sifat. Sementara lapar dan kenyang itu juga kata sifat, teman-teman. Bisa? Jadi kalau untuk yang D ini, kan di sini matahari ya, di kalimat ketiganya matahari. Udah pasti salah juga, karena secara kelas kata dia tidak sama. Bisa teman-teman? Jadi siapa tahu nanti berguna untuk menyamakan kelas kata, itu bisa juga untuk mengeliminasi jawaban. Ya, nah kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Merpati terbang udara, masih 3 kata juga. A. Tembakau, rokok, asap. B. Kijang melompat hutan. C. Supir truk darat. D. Ular berdesis dunia. Dan E. Nasi, makanan, meja makan. Kira-kira menurut teman-teman jawabannya yang mana? Yo. Silakan teman-teman. Kira-kira yang mana paling tepat? Ini 3 kata, tapi bukan berarti makin sulit. Sama aja sebenarnya cara menjawabnya ya. Antara B dan D, ayo. Coba teman-teman jangan dikasih tahu dulu jawabannya, tapi yang antara B dan D, dipikirin lagi. Apa perbedaan mereka dan mana yang paling tepat jawabannya gitu. Oke, aku izin M ya. Ternyata itu 80% teman-teman menjawab B, bahkan yang jawab D aja nggak ada gitu kan. Nah, untuk merpati terbang udara ya gampang aja, tinggal merpati terbang di udara. Ya, di kalimat tengahnya, di kata tengahnya itu ada verb, kata kerja. Terbang itu kata kerja. Kalau kita melihat jawaban dari antara A sampai E, tengah-tengahnya mana yang kata kerja, teman-teman? Rokok bukan kata kerja, itu kan kata benda. Melompat itu kata kerja, truk itu kata benda, berdesis kata kerja, makanan kata benda. Berarti kan kalau dari segi kelas kata, antara B dan D jawaban kita. Sisanya itu langsung eliminasi, karena kelas katanya aja udah beda, cukup melihat tengahnya bahkan. Nah, jawaban paling benar yang mana? Paling benar langsung kelihatan kok yang B. Kenapa? Karena lebih tepat, kijang melompat di hutan daripada ular berdesis di dunia. Karena ini benar juga sebenarnya, bisa aja kan gak ada yang bisa menyalahkan kalau ular itu kan memang berdesis di dunia gitu kan. Tapi kita pilih jawaban paling tepat, yang hubungannya itu lebih dekat. Di sini terdapat di bagian kanannya itu lebih ke ekosistemnya, lebih ke skop kecilnya, bukan bahas dunia. Gitu ya, merpati terbangnya di udara, kijang melompatnya di hutan. Secara spesifik dia di hutan, terbangnya secara spesifik di udara. Bisa ya teman-teman ya. Jadi jawaban paling tepat B. Di sini kita bisa lihat kelas kata juga sebagai mengeliminasi jawaban, untuk mengeliminasi jawaban. Nah, lanjut lagi untuk analogi. Tips keempat itu bisa perbanyak kosakata dan pengetahuan umum. Ini kan seperti yang tadi kakak bilang, seperti yang tadi aku bilang, untuk sinonim dan antonim ya klise aja ya, cara menjawabnya ya banyak-banyak baca, dengar berita, perbanyak kosakata dan pengetahuan umum. Contoh soalnya gimana? Nah, kita bahas bareng-bareng. Ada hadiah, .2 riang. Kemudian bencana, .2 pasangannya apa? Gitu kan? Dari option A, nestapa, B, kasihan, C, iba, D, haru, dan E, biru. Menurut teman-teman, jawaban paling tepat untuk analogi ini apa? Ayo. Silakan dijawab di kolom pollingnya. Kita tunggu sampai mayoritas sudah menjawab ya. Teman-teman, ini sebentar lagi kan udah jam 21.00 WIB. Nanti kita lebihkan sedikit waktunya karena tadi kan kita mulainya agak telat ya. Kita lebihkan sedikit nanti waktunya supaya materinya bisa ke cover semua. Oke? Gak apa-apa ya teman-teman ya. Kira-kira gimana? Boleh jawab di kolom chatnya, gak apa-apa lah ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada kesibukan, gak apa-apa live duluan, nanti bisa tonton ulang di recordnya. Tinggal beberapa soal lagi kok, tinggal dikit lagi. Apa ya, aman? No problem? Oke, siap. Makasih banyak soalnya. Oke, yang jawab udah 77%, aku izin N. Hasilnya, itu memilih A, B, C, D. Tidak ada yang memilih E. Nah, gimana cara menghubungkan antara hadiah, riang, bencana, titik-titik? Teman-teman, kalau kita lihat untuk yang riangnya itu kan adalah
kata sifat ya, kata sifat riang. Sementara hadiah itu adalah kata benda. Diberikan hadiah, maka dia jadi riang. Diberikan bencana, maka dia apa? Atau kalau aku mendapat hadiah, maka aku riang. Kalau aku mendapat bencana, maka aku apa? Itu kan, aku akan merasakan apa? Nah, teman-teman, kalau kita bikin jawabannya D, haru, kalau aku dapat bencana, maka aku terharu. Benar nggak, teman-teman? Ada nggak di sini yang dapat bencana jadi terharu? Jawabannya enggak kan? Kalau terharu itu biasanya lebih ke konteks yang positif ya, lebih ke bahagia, terharu gitu. Oh, bahagia baru terharu. Kalau bencana, kita terharu nggak bisa. Nah, kalau misalnya kita bikin gini, aku dapat hadiah, aku riang. Aku dapat bencana, aku iba. Aku iba terhadap diri sendiri, itu kurang tepat juga. Iba dengan kasihan, itu sinonim. Ya, jadi untuk jawaban paling tepat sebenarnya adalah nestapa. Kenapa nestapa, Kak? Karena sebenarnya pengertian nestapa adalah sedih sekali. Nah, itu tadi aku bilang pentingnya kita memperbanyak kosakata. Mungkin kan kita ada yang kurang familiar sama kata nestapa, tapi pengertian dari nestapa itu sendiri sedih sekali. Jadi dia cocok, teman-teman. Kalau aku dapat hadiah, aku riang. Tapi kalau aku dapat bencana, aku sedih sekali. Lebih cocok daripada kalau aku dapat bencana, aku kasihan. Gitu, teman-teman. Gimana? Iya, sinonim jadi jebakan Batman, benar. Sinonim itu sebenarnya kalau menurutku pribadi ya, aku sulit. Kalau aku disuruh ngerjain soal, aku lebih mending ngerjain soal hitungan, karena dia lebih pasti jawabannya. Tapi balik lagi, teman-teman, kalau sinonim antonim ini jangan pernah dikosongin. Oke? Jangan jadi dilangkain gitu. Nah, yuk, karena udah bisa, ini tinggal kita lihat aja artinya, langsung dihafal aja pengertiannya, teman-teman. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang ada padi, tikus. Pohon kelapa pasangannya apa? A. Lalat, B. Kadal, C. Semut, D. Belatung, dan E. Kumbang. Kira-kira menurut teman-teman jawaban paling tepat yang mana? Silahkan dijawab dulu di kolom pollingnya. Padi apa hubungannya dengan tikus? Pohon kelapa apa hubungannya dengan, dan hubungannya harus sama gitu? Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Kita tunggu sampai 80%. Dadakan, ini tadi ada, kalau bisa terjadwal biar nggak dadakan. Teman-teman gimana? Apakah kelas ini dadakan ya tadi ya? Apakah kelas itu? Nanti ke depannya mungkin nggak akan dadakan ya, teman-teman ya. Pohon kelapa, kuntilanak. Kalau misalnya ada F ya, kuntilanak, jadwalnya bisa dikasih tahu jauh-jauh hari sebelumnya, Kak. Oke, mungkin saran dari teman-teman akan disampaikan ya, teman-teman ya. Jadwalnya dikasih tahu jauh-jauh hari. Mungkin kayak jadwal mingguan kali ya, mungkin ya, dikasih tahu jadwal 1 minggu, apa aja jamnya gitu. Oke, siap. Nanti mungkin bisa kita kasih tahu adminnya ya, teman-teman, supaya bisa prepare mengosongkan waktu. Iya, bener banget. Tapi jangan lupa, teman-teman, tetap dimanfaatkan waktunya ya. Untuk tesnya juga nggak berasa, nanti bakal bentar lagi, waktu bakal nggak berasa berjalannya. Teman-teman persiapannya maksimal, karena kita nggak tahu kapan seleksinya dibuka lagi periode berikutnya. Jadi manfaatkan selagi bisa. Oke, aku izin end, teman-teman. Kita share resultnya, kita lihat bareng-bareng. Mayoritas itu memilih B, C, D, E. Kan? Tapi tidak ada yang memilih A. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih hubungan antara padi dan tikus? Tadi udah ada teman-teman yang jawab benar di kolom chatnya. Untuk padi dan tikus hubungannya adalah hama. Tikus itu adalah hama untuk tanaman padi. Ya, tikus itu adalah hama untuk tanaman padi. Sekarang pertanyaannya, apa sih hama untuk pohon kelapa? Gitu kan? Ini kan sebenarnya lebih ke pengetahuan umum, seperti tadi tipsnya, perbanyak kosakata dan pengetahuan umum. Jadi kalau misalnya kita kurang tahu masalah dunia perhamaan ini, kan kita nggak ada dasarnya mau jawab apa gitu kan. Jadi teman-teman nanti banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak belajar juga. Jadi ayo kita ambil kesimpulan, hama untuk pohon kelapa itu adalah kumbang. Jadi ada teorinya ini, masih ada penjelasannya. Hama pada tanaman kelapa, teman-teman bisa lihat di sini, itu adalah kumbang.
Jadi posisi untuk kumbang sama dengan tikus, merupakan hama untuk tanaman di sebelah kirinya. Ya, oke teman-teman. Nah, yuk kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. CPNS sinonim antonim nggak ada, iya teman-teman. Sebenarnya untuk CPNS, untuk tes CPNS, sinonim antonim kemarin ditiadakan ya. Nanti kalau BUMN kita tunggu info kelanjutannya. Nah, sekarang lanjut lagi yuk. Untuk yang terakhir materi malam ini, kelompok kata. Kira-kira gimana contoh soal kelompok kata? Langsung aja kita lihat. Contoh soalnya gini, kata yang tidak termasuk ke dalam kelompok adalah, jadi kita pilih satu kata yang kayak, oh dia nggak sesuai nih, dia nggak cocok masuk ke geng ini, gitu maksudnya. Yang A, kentang misalnya. B, alpukat. C, semangka. D, mangga. E, terong. Kira-kira menurut teman-teman masing-masing, jawaban paling tepat itu yang mana? Ayo. Apa ya? Kentang, alpukat, semangka, mangga, terong, kan semuanya bisa dimakan, Kak. Iya bisa dimakan sih. Tapi mana dari antara kelima ini yang satu itu sebenarnya dia nggak cocok bareng-bareng sama yang lainnya. Gitu. Ibaratnya ada 4 orang satu geng, terus satunya ini sebenarnya di luar gengnya. Mana yang paling cocok teman-teman? Ayo, kata yang tidak termasuk dalam kelompok ini adalah, sejauh ini ada 2 option ya. Ayo. Oke, aku izin end pollingnya, kita lihat bareng-bareng. Mayoritas itu memilih A dan E. Untuk B, C, D harusnya aman aja, karena sebenarnya ini adalah kumpulan buah-buahan. Ya teman-teman, kumpulan buah-buahan. Nah, di sini antara A sama E, mana sebenarnya yang bukan buah? Kok kita lihat antara A sama E itu, antara A sampai E, kayak buah semua Kak? Gitu kan? Kok kayak buah semua? Kira-kira mana yang bukan buah? Terongnya apakah? Terong Belanda kah? Kalau misalnya tidak ada keterangan terong Belanda, berarti kita anggap terong. Yang warna ungu itu teman-teman. Bisa ya? Nah, jadi mana yang tidak termasuk kelompoknya? Jawabannya adalah kentang. Benar jawaban mayoritas. Kenapa kentang? Kentang itu bukan termasuk buah. Ya, kentang itu malah digolongkan. Kalau misalnya kita pilih antara buah dan sayur, itu malah kentang digolongkan sebagai sayur, teman-teman. Karena berasal dari umbi, akar tanaman, batang dan daun, sama kayak model wortel dia. Ya, tapi kalau untuk terong ini adalah buah karena dia berasal dari bunga tanamannya. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Kak, di rumahku terong itu sayur Kak. Ya itulah mungkin kesalahan kita sehari-hari. Karena memang terong itu kadang dianggap sayur ya. Tapi secara realnya, secara pengetahuannya, terong itu dikategorikan lebih ke buah. Kentang itu lebih ke sayur. Jadi dia nggak cocok masuk ke kelompok ini. Kira-kira gimana teman-teman? Boleh kita lanjut lagi lah ya. Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih sama, kita disuruh untuk memilih yang nggak masuk kelompok, yang nggak masuk geng. A. Indonesia, B. Malaysia, C. India, Kamboja, dan Singapura. Harusnya ini gampang banget. Silakan teman-teman dijawab di kolom polling. Ayo, yang udah tahu jangan dibocorin dulu di kolom chatnya. Siapa tahu teman-teman yang lain ada yang belum tahu ya kan. Jadi biar kita sama-sama nyoba dulu gitu semuanya. Ya, gak apa-apa salah teman-teman, karena namanya juga belajar, tapi harus dipastikan setelah belajar ya jangan salah lagi, ke depannya gitu aja. Kalau ada soal yang sama, persis keluar ya jangan salah lagi. Oke, nah aku izin end karena memang suaranya sudah 80% dan satu suara semua rata-rata. Mayoritas itu memilih yang C, 93% dari kita memilih C. Harusnya ini gampang aja ya, kita satu suara. Jawabannya adalah yang C, kenapa? Karena C ini bukan negara yang termasuk ASEAN. Listnya apa aja? Ini pengetahuan umum lagi, balik seperti tadi. Ada Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara untuk India itu kan nggak termasuk ke negara ASEAN. Sementara 4 lainnya ABDE adalah anggota ASEAN. Bisa ya? Lanjut lagi yuk, karena ini gampang banget. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Kata yang tidak termasuk ke dalam kelompok adalah A. Biologi, psikologi, patologi, entomologi, teologi. Ayo, kira-kira menurut teman-teman, apa sih yang berbeda, yang gak masuk kelompok dari antara kelima pilihan ini? Ayo.
Nah, sejauh ini variatif nih, jawabannya tumben variatif. Kira-kira apa teman-teman? Kita tunggu sampai 80% ya. Nah, iya, yang jangan dulu dibocorin, bener. Siapa tahu ada yang belum tahu kan. Kalau kita udah tahu nggak apa-apa. Bagus banget. Nah, sekarang udah 80% variatif nih jawabannya. Kita telah satu-satu ya. Ada yang jawab A, B, C, D, E. Tapi mayoritas memilih E. Ya kan? Kalau misalnya, ini kan ada kata logi-logi di belakangnya berarti berhubungan sama keilmuan. Ada ibu logi di belakangnya berhubungan sama keilmuan. Menurut teman-teman, jawaban paling tepat itu yang mana? Yang tidak termasuk golongan ya. Mungkin teman-teman, kalau misalnya kita telah dari A, biologi. Biologi ilmu itu ya kita tahu sendiri, termasuk pelajaran ya kan, gampang aja. Psikologi juga sebenarnya psikologi ilmu yang mempelajari tentang perilaku benar oleh kalian ini, ilmu mempelajari tentang perilaku ini juga termasuk keilmuan. Sebenarnya biologi dan psikologi ini cukup familiar kita dengar, jadi mungkin ini teman-teman gak kebingungan. Untuk patologi, patologi itu ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan cara penyebarannya. Gitu. Kalau endomologi kira-kira apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Endomologi. Endomologi kira-kira ilmu yang mempelajari tentang. Nah, ternyata jawabannya tuh yang D sebenarnya. Sebenarnya ya, endomologi itu tidak ada, teman-teman. Endomologi itu bukan bagian keilmuan. Yang ada entomologi. Entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Sementara teologi ilmu yang mempelajari tentang keagamaan. Jadi sebenarnya semua ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu, kecuali D. Endomologi itu memang ada loginya, tapi realnya secara pengetahuannya itu nggak ada. Ya, yang ada tuh entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Bisa ya teman-teman ya? Kira-kira gimana? Boleh kita lanjut ke soal yang berikutnya? Jadi kayaknya kita ada satu soal atau dua soal lagi deh. Emang harus sering-sering ngerjain soal ya, biar paham benar. Sering-sering ngerjain soal supaya kita tahu memperbanyak ilmu juga kan sekalian kan, perbanyak kosakata, perbanyak ilmu. Lanjut ya, yuk lanjut. Masih soal pengelompokan kata, mana yang gak masuk gengnya? A, kami, B, Anda, C, saya, D, kita, aku. Kira-kira mana teman-teman? Yuk, boleh jawab di kolom polling ya. Oke, ini 3 jawaban sejauh ini. Kami, Anda, saya, kita, aku. Mana yang berbeda dari antara ini? Yuk teman-teman, kira-kira apa? Oke, karena udah yang jawab udah banyak, udah 80%, aku izin end ya. Share. Nah, teman-teman, kita lihat nih, mayoritas itu memilih A, memilih B, tapi banyak juga masih memilih E, A, dan D. Kita satukan suara kita. Apa perbedaan mereka dari antara A, B, C, D, E? Ini semuanya adalah kata ganti, tapi ada sudut pandang yang berbeda. Ada kata ganti pertama, ada kata ganti kedua, ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama itu adalah kami, saya, kita, aku. Jadi yang ada include kitanya. Ada misalnya ada termasuk diri kita sendiri. Aku kan aku, kita kan termasuk aku juga. Saya ya aku sendiri, kami termasuk aku juga. Makanya berbeda tuh yang B. B itu kata ganti orang kedua. Gitu ya. Jadi kalau bingung juga soal teori kata ganti, pakai yang tadi aja. Mana yang ada akunya termasuk aku. Aku, kita, saya, kami. Kan ada akunya di dalam. Kalau Anda ya kamu sendiri, nggak ada akunya. Oke, bisa ya? Nah, next teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya. Kata yang tidak masuk ke kelompok pensil, buku gambar, penghapus, papan tulis, dan penggaris. Menurut teman-teman mana nih jawaban paling tepat untuk soal yang ini? Ayo, apakah pensil, apakah buku gambar, penghapus, papan tulis, atau penggaris?
Yuk, sejauh ini rata-rata satu suara, tapi pada yang berbeda-beda juga nih. Ayo lebih hati-hati lagi teman-teman. Kita lihat skop besarnya nih. Mana yang bisa satu kelompok. Yuk, kita tunggu sampai 80%. Oke, aku izin end pollingnya teman-teman. Kita bahas bareng-bareng. Mayoritas itu memilih D, tapi ada juga masih memilih E, C, B, A. Hampir sama ya memilih dia. Nah, pilihannya yang paling tepat itu yang mana? Paling tepat tuh sebenarnya langsung aja D, papan tulis. Kenapa bukan A, B, C, D? A, B, C, E. Karena A, B, C, E ini bisa kita ambil satu kelompok dari antara mereka, yaitu kelompok alat tulis yang sederhana. Alat tulis sederhana. Pensil, buku gambar, penghapus, penggaris. Gitu kan? Nah, kalau misalnya papan tulis, itu bukan alat tulis yang sederhana yang bisa kita bawa-bawa gitu loh teman-teman. Jadi untuk dia langsung berbeda banget di antara kelompok lainnya. Di antara kata-kata yang lainnya, dia langsung berbeda banget. Gitu. Bisa ya? Jadi ketika kita memutuskan jawabannya D, kita harus tahu apa sih kalimat yang mengelompokkan antara A, B, C. Terserah teman-teman, yang penting masuk akal. Kalau menurut karir ini, semua alat tulis yang bisa masuk ke tempat pensil. Kalau menurut teman-teman buku gambar bisa masuk ke tempat pensil, nggak apa-apa. Yang penting misalnya, atau kita anggap bisa masuk ke tas gitu ya. Kalau teman-teman mau mengelompokkan seperti itu, bisa aja, nggak apa-apa. Atau alat tulis yang biasa kita pakai, yang bisa kita pakai di meja, misalnya gitu. Terserah, nggak apa-apa. Yang penting dia masuk akal kelompoknya. Bisa ya teman-teman ya? Nah, untuk jawaban ini paling tepat adalah yang D. Oke, yuk soal berikutnya. Salak Magelang, jeruk Bali, markisa, melon, dan semangka. Menurut teman-teman, jawaban paling tepat itu yang mana? Silahkan dijawab di kolom pollingnya. Ada salak Magelang, jeruk Bali, markisa, melon, semangka. Kalau kita lihat tadi, buah-buahan sama sayuran ya kak? Oh kayaknya buah-buahan semua ya kan? Nah terus apa pembedanya mereka nih? Kira-kira apa pembedanya teman-teman? Susah nih, gampang. Coba kita simak satu-satu, kita bayangin gimana apa pembedanya. Coba pasti gampang juga. Ayo, kira-kira gimana teman-teman? Gampang banget. Nah, gampang banget. Oke, aku izin N-nya ya, karena teman-teman udah pada banyak yang jawab juga. Nah, kita lihat nih. Yang A, itu 81% memilih yang A, tapi sisanya B, C, D, E. Ya kan? Nah, sekarang untuk memilih jawabannya, teman-teman bisa pakai perspektif yang berbeda juga, tapi pada ujungnya akan menghasilkan satu jawaban. Kalau teman-teman lihat di kolom chatnya, itu udah banyak jawaban. Ada yang memiliki kandungan air yang tinggi. Bisa jadi, benar kok. Kalau buah yang memiliki kandungan air yang tinggi, kelompoknya itu, maka yang bukan memiliki kandungan air yang tinggi, ya yang A. Atau kalau kita mau lihat dari bentuknya juga bisa. Kalau misalnya jeruk Bali, markisa, melon, semangka, itu kan wujudnya tuh tidak ada runcingnya kan. Sementara untuk salak itu ada. Kalau misalnya mau lihat dari situ juga bisa, dari sudut pandang itu bisa. Pada ujungnya dia tetap akan menghasilkan jawaban yang sama, yaitu salak Magelang. Dia memang bukan kelompoknya ini. Gitu teman-teman. Balik lagi, pokoknya ketika teman-teman nanti memilih jawaban B, C, D, E, itu yang benar, coba pikirkan, kalau mereka dikelompokkan, nama kelompoknya apa ya? Harus ada, teman-teman harus tahu. Dan harus logis dan masuk akal. Ya, bisa ya teman-teman ya? Kalau mau lihat bentuk bisa, kandungan bisa juga. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian materi untuk verbal part 1. Kira-kira gimana teman-teman? Untuk kelas ini apakah cukup bisa membantu teman-teman atau cukup bisa dipahami? Kira-kira gimana? Yang aku harap semoga bisa membantu sedikit ya. Kalau misalnya kurang maksimal atau ada yang kurang, teman-teman boleh banget kasih kritik dan sarannya. Nanti kita bisa supaya kita bisa makin baik di pertemuan berikutnya. Karena kita cuma 1 jam aja durasinya teman-teman. Aku usahain tadi memang agak cepat karena materinya ini kuanggap
bukan materi yang terlalu butuh fokus bang. Ini beruntun banget penjelasannya untuk sinonim, antonim, dan verbal ini ya. Nah, tapi mungkin untuk berikutnya, verbal berikutnya kita akan membahas silogisme, penarikan kesimpulan, dan lain-lain. Dan nantinya mungkin akan ada kelas hitungan yang ada rumus-rumusnya. Nah, itu mungkin baru kita lebih beruntun. Maksudnya durasi live kelasnya terlalu cepat. Oh iya ya, kalau itu mungkin nanti teman-teman bisa diskusi ke admin aja ya. Nah, oke. Sekarang aku izin pamit undur diri. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Aku bantu dulu. Segini dulu yang bisa aku bantu untuk malam ini. Sisanya aku akan bantu doa buat teman-teman. Semoga kemanapun yang teman-teman impikan, kemanapun yang teman-teman incar, semoga bisa lulus, dilancarkan, dimudahkan semuanya. Dari proses pendaftaran, kemudian pembelajarnya, sampai nanti ujiannya semua lancar semua ya teman-teman ya. Amin. Untuk materinya tolong di-share. Tenang, bakal di-share. Kapan bahas core value BUMN mungkin akan ada jadwalnya ya. Kita tunggu aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Aku izin pamit undur diri, kembalikan kepada admin.